Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catika Tafida Nabila Sudra dari kelas 11 IPS. Hari ini dalam pembelajaran fikih saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang mencuri dan khamar. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang mencuri. Pengertian dari mencuri adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Namun, dalam Kamus Bahasa Indonesia, mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain tanpa jalan yang sah atau dengan cara yang tidak sah. Mencuri sangat dilarang di dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Namun ada juga pencurian yang bila dilakukan tidak dihukum. Contohnya yaitu mencuri karena kelaparan. Lalu ada pula syarat-syarat seseorang dianggap telah melakukan pencurian, yaitu pertama, mukallaf. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku. Yang ketiga, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang keempat, pelaku pencurian tidak memiliki saham terhadap barang yang dicurinya. Yang kelima, barang yang dicuri adalah terbukti milik orang lain. Yang keenam, barang yang dicuri mencapai jumlah nisabnya. Yang terakhir, barang yang dicuri berada di tempat penyimpanan yang layak. Jadi, itu tadi materi tentang mencuri. Kita akan lanjut kepada materi khamar. Baik, kita akan melanjutkan materi kita kali ini tentang khamar. Khamar sendiri merupakan istilah dalam Islam, yaitu sari anggur yang difermentasikan atau yang biasa kita sebut dengan arak. Adapun juga yang dapat memabukkan selain arak, yaitu ganja. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar diharamkan. Mengapa minuman keras dilarang dikonsumsi bagi umat Islam? Dikarenakan dampaknya lebih besar atau mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Alasan lain mengapa kita dilarang minum minuman keras, karena menyebabkan ibadah kita tidak diterima di sisi Allah, sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan berjudi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat. Namun, dosa keduanya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang dinafkahkan? Katakanlah, lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu berpikir. Adapun hukuman bagi orang yang minum minuman keras, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, jumhur ulama atau mayoritas ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah hukuman atau had yang diterima oleh orang yang minum minuman keras yaitu 80 kali. Yang kedua, Imam Syafi'i, Abu Daud, dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa jumlah had minuman khamar yaitu 40 kali dan dapat ditambah oleh imam atau hakim hingga 80 kali. 40 kali yang itu adalah takzir atau hak dari imam atau hakim. Alat yang digunakan untuk memukul bisa apa saja, seperti tongkat, batang kayu, sendal, sepatu, atau apa saja yang bisa digunakan untuk memukul. Selanjutnya yang terakhir, adapun hikmah yang dapat kita ambil dengan tidak mengonsumsi minuman keras, yaitu sehatnya jasmani dan rohani, kurangnya kejahatan yang disebabkan karena hilangnya kesadaran, tidak yang karena minum minuman keras. Yang terakhir, dengan tidak meminum minuman keras, ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan yang datang dari saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.